Sebenarnya kan dari semalam lagi saya pikir-pikir apa saya mau cerita. Elder Tom ada, sudah dia punya macam miracle lah kan. Tapi Allah, saya bilang, itu pun saya terlepas pandang lagi. Sometimes itu WhatsApp, kalau terlampau panjang, ada yang kita perlu tekankan, yang ritme dia bilang tuh kan. Ya suruh lagi kita baca lagi. Itu yang saya terlepas pandang, saya tidak lagi tekan. Terus dia sapa saya semalam, ready juga tuh kan, dia bilang, ready lah tuh. Kau tidak tengok kau pula? Ada lah. Bila scroll balik, ada pula nama saya. Termasuk lagi dalam kesaksian. Terus saya bilang, kenapa coba kamu pilih saya? Saya bilang, banyak lagi orang yang saya rasa apa? Sebab bukan apa? Kalau kami bendahari, bukan mau kasih bocor cerita lah, tapi kami boleh nampak siapa yang betul-betul berkomitmen bagi itu persembahan sistematik. Dan orang-orang yang saya mention tuh sendiri, dia punya persembahan lagi banyak dari yang saya bagi. Jadi macam saya rasa, macam tak layak masih berdiri di depan ini. Dan ada beberapa nama yang saya mention semalam, kenapa? Tapi tidak apa. Satu cabaran juga untuk saya ingin bercerita sedikit juga lah. Mungkin bukan kejadiannya bukan seperti Uncle Tom, tapi mungkin dalam memberi kita inspirasi ataupun dalam cara Tuhan menegur saya lah sendiri. Okay? Secara pribadi saya sudah start bekerja tetap, maksudnya ada gaji tetap, ada slip gaji lah. Itu start 2006. Okay? 2006 saya mula bertugas di Sandakan sehinggalah ujung 2009. Terus terang sepanjang saya di Sandakan baru satu kali saya pergi gereja, tau? Ya, saya baru satu kali pergi gereja. Jadi itulah yang pertama kali saya datang gereja. Jadi waktu itu datang dengan kawan, tidak juga apa-apa yang sebenarnya yang bila datang yang begitu-gitu sajalah, ikut kawan di gereja. Kemudian ujung 2009 saya pindah di sini sampailah hari ini. Untuk apa yang belum tahu, saya di Hospital Ikasla. Jadi ingat lagi kita punya cabang sekolah sahabat dulu kan, gereja sini kan, yang Krisi punya rumah. Waktu itu pun saya boleh cakap 1 bulan 1 kali saya pergi gereja. Terus betul saya ini. Jadi dari situ saya pernah juga dengar orang sebut. Tapi sebelum itu saya mau tanya, mana keywords yang betul? Perpuluhankah persepuluhan? Perpuluhankah persepuluhan? Ya, saya rupanya persepuluhan pula yang betul. Selama ini saya ingat perpuluhan saja. Rupanya salah. Jadi waktu saya sudah bekerja pun, bila saya rasa mau bagi, baru bagi. Itu pun macam yang bukan lagi perpuluhan waktu itulah, saya istilahkan sebagai perpuluhan, belum lagi persepuluhan. Jadi bila saya rasa ada, saya bagi. Bila saya rasa tiada, apalagi kalau 1 bulan tidak pergi gereja, tiadalah yang saya bagi kan. Oke, punya cerita dalam satu hari kan. Kalau kamu jalan-jalan, terutama di hospital, kalau kamu nampak macam sampah masker, kalau boleh kita buat pondok baring sudah untuk elak tu sampah kan. Tapi ini terjadi pada saya waktu saya keluar dari kereta. Saya berjalan ada beberapa langkah. Kemudian saya dapat satu kertas. Saya pungut tu kertas. Kemudian saya buka lah. Dia nota-nota kecil. Saya percaya itu salah satu teguran Tuhan untuk diri saya. Tahu dia tulis apa? Di dalam kertas itu ya saya ingat nomor 1 dengan nomor 2 sejak poin dia apa? Nomor 1 dia nyatakan di situ sebagai persepuluhan. Ya dash. Berapa dia lagi? Yang kedua ada tulisannya ibu bapa. Ya, terus saya rasa, terus dari sana percaya atau tidak, dari sanalah saya bagi perpuluhan. Saya start bagi perpuluhan. Saya bilang, ayah siapa punya kertasnya? Saya macam tak sampai hati saya yang dalam banyak list tu. Saya bilang, boleh sejak dia bagi, mungkin
macam kita belajar sebelum ini lah. Sebab dia mengutamakan Tuhan kan. Dia letak perpuluhan itu di atas. Terasa betul saya waktu itu. Jadi dari situ mungkin kalau dikira tidak lama, mungkin adalah belakang sebelum saya jadi bendahari lah. Saya start pegang bendahari ini pastor dalam ujung 2018 gitulah, masuk ke tahun 2019. Saya baru lagi. Jadi waktu itu sudahlah belum tahu apa-apa. Terus tiba-tiba dapat jawatan itu. Jadi mau belajar dari yang sebelum pun saya terpaksa lah tanya-tanya macam mana cara. Tidak yang betul-betul saya dapat begini kau kena buat, begini kau kena buat. Tapi syukur juga lah orang yang saya tanya sebelum ini dia sendiri juga membantu. Jadi saya faham sedikit demi sedikit lah. Kemudian bila masuk di siri penata layanan yang kesaksian untuk 1.0 itu kan yang pertama kan waktu itu dorang di situ orang sudah start cerita sistematik. Sedangkan perpuluhan pun macam berat hati. Ini lagi mau tambah lagi sistematik. Tapi bila kita sudah, tapi saya percayalah. Jadi saya cuba juga, saya sahut juga cabaran. Sebab saya malu. Sebab saya, saya merupakan orang yang orang bilang ada gaji tetap. Tapi bila saya duduk di sana kan, orang yang datang dengan saya tuh, bagi saya sampul adalah orang yang tadi dari macam kumpulan orang ini yang tidak ada pendapatan tetap. Maksudnya, ini berbagi begini, aku ini berbagi begini, aku masih lagi begini, tidak perubahan. Jadi malu juga, memang malu. Tapi itulah saya bilang, itulah saya cakap tadi. Sebenarnya saya tidak layak berdiri di sini. Sebab ramai lagi yang ramai antara orang di sini, yang anggota sini lagi. Saya rasa layak untuk bercerita tentang orang punya apa. Tapi itu yang saya mau highlight tadi, yang itulah yang saya jumpa nota tu. Dari kesaksian kami, macam ada beberapa siri juga kami tekankan balik-balik pada pelayanan kami, terutamanya Elder Tom. Jadi saya rasa kebanyakan anggota di sini sudah mulai paham. Kemudian kita perasan. Jadi ada beberapa seawal budak sekolah tadika pun sudah di orang tua dia sudah kasih start untuk belajar memberi itu sistematik punya persembahan. So sebagai bendahari di gereja ini saya macam bangga lah sikit.